Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai kasus laporan fiktif kas di Bank BRI unit Tapung Raya. Di sini ada anggota kelompoknya, yang pertama ada Firsti, yang kedua ada saya, Naftali, dan yang ketiga ada Vivi. Kepala Bank Rakyat Indonesia atau BRI unit Tapung Raya, Mas Ril, ditahan polisi. Ia terbukti melakukan transfer uang 1,6 miliar dan merekayasa dokumen laporan keuangan. Perbuatan tersangka diketahui oleh tim, penilik atau pemeriksa, dan pengawas dari BRI cabang Bangkinang pada hari Rabu 23 Februari 2011. Tommy saat melakukan pemeriksaan di BRI unit Tapung. Tim pengawas dari BRI menemukan kejanggalan dari hasil pemeriksaan antara jumlah saldo neraca dengan kas tidak seimbang. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan cermat, diketahui adanya transaksi gantung, yaitu adanya pembukuan setoran kas 1,6 miliar yang berasal BRI unit Pasir Pengarayan 2 ke BRI unit Tapung pada tanggal 14 Februari 2011 yang dilakukan Mas Ril, namun tidak disertai dengan pengiriman fisik uangnya. Kapolres Kampar AKBP MZ Mutakin yang dikonfirmasi mengatakan Kepala BRI Tapung Raya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel Polres Kampar karena mentransfer uang 1,6 miliar dan merekayasa laporan pembukuan. Kasus ini dilaporkan oleh Sudarman, Kepala BRI Cabang Bangkinang, dan Rustia. Marta, pegawai BRI Cabang Bangkinang, Mas Ril telah melakukan tindakan pidana membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan maupun dalam dokumen laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank atau TP perbankan. Tersangka dijerat pasal yang disangkakan yakni pasal 49 ayat 1 UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dengan ancaman hukuman 10 tahun, kata Kapolres. Polres Kampar telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dokumen BRI serta melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dokumen BRI serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pemeriksaan dan penahanan tersangka, dan 6 orang saksi telah diperiksa dan diminta keterangan oleh ahli. Selanjutnya, ada penyelesaian masalah. Yang pertama, skills kemampuan yang diberikan harus sesuai dengan bidang kerja yang ia lakukan. Kemudian, kemampuan tersebut dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kontribusi karyawan atas perusahaan. Perusahaan melakukan pelatihan pendidikan secara periodik kepada karyawan sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang. Pembinaan ini sangatlah penting karena setiap karyawan memiliki kepribadian yang berbeda, jadi attitude ini harus ditekankan kepada karyawan. Dalam hal ini, karyawan diharapkan dapat memiliki kepribadian yang baik sehingga dapat memperkecil resiko terjadinya penyimpangan dari karyawan itu sendiri. Yang kedua, itu ada prosedur otoritas yang wajar. Harus ada batasan transaksi untuk masing-masing teller dan head teller. Yang kedua, penyimpanan uang dalam kasana harus menggunakan pengawasan ganda. Yang ketiga, teller secara pribadi tidak diperkenankan menerima kuasa dalam bentuk apapun dari nasabah untuk melaksanakan transaksi atas nasabah tersebut. Yang keempat, teller secara pribadi dilarang menerima titipan barang atau dokumen penting milik nasabah. Selanjutnya, dokumen dan catatan yang cukup. Setiap setoran atau penarikan tunai harus dihitung dan dicocokkan dengan bukti setoran atau penarikan. Setiap bukti setoran atau penarikan harus diberi cap identifikasi teller yang memproses. Selanjutnya, setiap transaksi harus dibukukan secara baik dan dilengkapi dengan bukti pendukung seperti daftar mutasi kas, cash register, atau daftar persediaan uang tunai berdasarkan kopurs atau masing-masing pecahan.
kontrol fisik atau uang tunai dan pencatatan. Head teller harus memeriksa saldo kas apakah sesuai dengan yang dilaporkan oleh teller. Head teller harus menghitung saldo uang tunai box teller sebelum teller yang bersangkutan cuti atau setelah teller tersebut absen tanpa pemberitahuan. Setiap selisih harus diidentifikasi, dilaporkan kepada head teller dan pemimpin cabang, diinvestigasi dan dikoreksi. Selisih uang tunai yang ada pada teller ataupun dalam kasana harus dibuatkan berita acara selisih kas. Area teller atau counter atau kasana adalah area terbatas dalam arti selain petugas atau pejabat yang berwenang tidak diperbolehkan masuk. Teller dilarang membawa tas, makanan, ataupun perlengkapan pribadi di counter area. Yang kelima, pemeriksaan yang dilakukan oleh unit yang independen. Setiap hari, unit kontrol intern harus memeriksa transaksi-transaksi yang berasal dari unit kas. Secara periodik, saldo fisik harus diperiksa oleh SKAI. Pemimpin cabang melakukan pemeriksaan kas dadakan. Tugas utama auditor adalah memeriksa laporan keuangan klien dan memastikan tingkat kewajarannya. Lalu bagaimana jika laporan keuangan tersebut ada indikasi terjadinya kecurangan? Bagaimana reaksi dan tindakan yang diambil oleh auditor? Di mana tanggung jawab auditor ketika laporan tersebut sudah dipublish publik? Tentu hal ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih oleh auditor karena berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Next. Pengertian dan penjelasan mengenai kecurangan fraud. Next. Next. Fraud. Fraud adalah tindakan curang dengan sengaja yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak perorangan, perusahaan, dan institusi. 3 jenis kecurangan fraud berdasarkan Association of Certified Fraud Examination. Yang pertama itu fraud kecurangan laporan keuangan, yang kedua fraud penyalahgunaan aset, dan yang ketiga adalah korupsi. Next. Yang pertama, penjelasan mengenai fraud kecurangan laporan keuangan. Merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya tidak menerapkan skala prioritas laporan keuangan, bahkan hingga merekayasa penyajian laporan keuangan dengan tujuan memperoleh manfaat pribadi terkait kedudukan dan tanggung jawabnya. Next. Kecurangan laporan keuangan mencakup beberapa modus antara lain. Yang pertama, ada pemalsuan, pengubahan atau manipulasi catatan keuangan, financial record, dokumen pendukung atau transaksi bisnis. Yang kedua, penghilangan yang disengaja atas peristiwa, transaksi, akun, atau informasi signifikan lainnya sebagai sumber dari penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, penerapan yang salah dan disengaja terhadap prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, mengakui, melaporkan, dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis. Dan yang terakhir adalah penghilangan yang disengaja terhadap informasi yang seharusnya disajikan dan diungkapkan menyangkut prinsip dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan. Next. Yang kedua itu mengenai fraud penyalahgunaan aset. Fraud penyalahgunaan aset meliputi penggelapan, pencurian harta, penggunaan yang biasa disebut dengan aset tetap oleh pihak internal dan atau eksternal perusahaan. Kecurangan ini memiliki sifat berwujud sehingga mudah pada perhitungan dan pengukuran dalam pengungkapannya.
Kecurangan ini merupakan jenis kecurangan yang paling sering dilakukan, seperti contoh terjadinya pengganaan harga pembelian aset atau yang biasa disebut dengan kenaikan harga, pembelian aset yang tidak pernah terjadi, ataupun pencurian aset. Next. Yang ketiga ada korupsi. Jenis kecurangan ini paling sulit untuk diselidiki karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain atau yang biasa disebut dengan kolusi. Beberapa jenis korupsi diantaranya penyuapan, gratifikasi, atau penerimaan tidak sah dengan contoh hadiah terkait jabatan dan wewenang. Dikarenakan adanya ketekanan yang berupa ekspektasi terhadap prestasi manajemen, maka kecurangan laporan keuangan pun terjadi dengan bertujuan untuk mengelabui investor dan kreditor dengan cara meninggikan nilai aset dan pengakuan pendapatan serta sebaliknya merendahkan nilai kewajiban dan biaya-biaya lainnya. Apa tanggung jawab auditor? Auditor yang melaksanakan audit berdasarkan SA bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada resiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi, walaupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik berdasarkan SA. Dalam untuk menjaga skeptisisme profesional selama audit, mempertimbangkan potensi terjadinya pengabaian pengendalian oleh manajemen dan menyadari adanya faktor bahwa prosedur audit yang efektif untuk mendeteksi kesalahan yang mungkin tidak akan efektif dalam mendeteksi kecurangan. Mengapa hal tersebut tidak dapat terdeteksi oleh auditor? Hal ini disebabkan kecurangan mungkin melibatkan skema yang canggih dan terorganisasi secara cermat, yang dirancang untuk menutupi seperti pemalsuan, secara sengaja gagal mencatat transaksi, atau penyajian keliru yang disengaja kepada auditor. Usaha-usaha penyembunyian tersebut mungkin akan lebih sulit untuk dideteksi jika disertai dengan kolusi. Kolusi dapat menyebabkan auditor percaya bahwa bukti audit meyakinkan walaupun pada kenyataannya bukti tersebut palsu. Next. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh auditor? Yang pertama, meminta keterangan dari manajemen atau audit internal pengetahuan tentang kecurangan yang aktual diduga dicurigai berdampak pada entitas. Kedua, memperoleh pemahaman tentang bagaimana pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola melakukan pengawasan terhadap proses yang diterapkan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan merespon risiko kecurangan dalam entitas dan pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk mengurangi risiko tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi apakah hubungan tidak biasa atau tidak terduga yang telah diidentifikasi ketika melaksanakan prosedur analitis, termasuk yang terkait dengan akun pendapatan, dapat mengindikasikan adanya risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang keempat, mengevaluasi apakah informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko lain dari aktivitas terkait yang telah dilaksanakan mengidentifikasikan bahwa terdapat satu atau lebih faktor risiko kecurangan. Next. Bagaimana proses audit jika ternyata benar ada kecurangan? Jika auditor mengidentifikasi adanya kesalahan penyajian baik material atau tidak,
dan auditor memiliki alasan untuk mempercayai bahwa itu mungkin merupakan atau dalamnya. Maka auditor harus mengevaluasi ulang penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dan dampaknya terhadap sifat, saat, dan luas prosedur audit untuk merespon risiko yang telah ditentukan. Auditor juga harus mempertimbangkan apakah keadaan atau kondisi mengindikasikan adanya kemungkinan solusi yang melibatkan karyawan, manajemen, atau pihak ketiga ketika mempertimbangkan kembali keandalan bukti audit. Jika auditor mengkonfirmasi bahwa atau tidak dapat menyimpulkan tentang apakah laporan keuangan kesalahan penyajian secara material yang diakibatkan oleh kecurangan, maka auditor harus mengevaluasi dampak terhadap audit. Kemana auditor harus melapor jika ada kecurangan? Auditor dapat mengkomunikasikan hasil temuan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola jika ada indikasi manajemen yang melakukan kecurangan. Selain itu, auditor juga dapat mengkomunikasikan hasil temuannya kepada badan pengatur dan penegak hukum. Meskipun tugas profesional auditor juga menjaga kerahasiaan informasi klien mungkin menghalangi pelaporan tersebut. Tanggung jawab hukum auditor dapat mengabaikan tugas menjaga kerahasiaan tersebut dalam beberapa kondisi seperti peraturan perundang-undang termasuk keputusan pengendalian.